Terima kasih Pak Ketua, eh, Bu Menteri, dan seluruh jajaran yang terhormat, rekan-rekan anggota yang terhormat. Eh, Kerjaan Komdigi ini memang luar biasa besar, mulai dari membuat infrastruktur digital, membuat tata laksana, pengawasan konten, sampai menjadi pelaksana urusan-urusan bakti, urusan PDN, semua diurusi semua. Jadi pekerjaannya pekerjaan yang luar biasa besar. Nah, mudah-mudahan kemarin Komisi 1 kunjungan ke beberapa wilayah melihat infrastruktur yang diinisiasi oleh Bakti, baik yang fiber optik maupun satelit, eh, yang kita kunjungi berfungsi dengan baik, tapi mudah-mudahan kapasitasnya segera bisa naik dan lebih fungsional. Eh, Kami ngelihat kemarin di salah satu media, em, Telkom sudah membuat apa infraco ya. Saya kira mudah-mudahan itu bisa ikut em, membantu em, pelaksanaan RPJMN-nya Komdigi dalam soal infrastruktur. Saya juga ingin mengapresiasi soal PP Tunas tadi, walaupun memang masih eh, banyak hal yang bisa ditingkatkan. Saya kira seluruh negara sekarang di mulai Eropa, Asia, Australia juga resah dengan atau sudah mulai paham dampak negatif dari media sosial bagi anak-anak. Di negara Skandinavia, beberapa negara sekarang kembali kepada cara analog, tidak lagi laptop ditarik, HP nggak boleh masuk sekolah, kembali baca buku. Nah, di kita saya kira mungkin ke depan perlu agak lebih progresif juga mengatur soal media sosial untuk anak-anak ini, Bu, karena eh, sudah banyak riset. Si Oxford juga sudah merilis tentang brain rot, fenomena pembusukan otak karena terlalu lama scrolling, dan studi-studi dari beberapa universitas terkemuka juga sudah mengatakan bahwa anak-anak yang terlalu banyak mengakses media sosial ternyata mengalami penurunan kognitif, kemampuan belajarnya menjadi turun. Saya khawatir anak-anak yang sudah dikasih makan siang bergizi oleh pemerintah, itu nanti otaknya lemot karena HP, lemot karena media sosial. Jadi negatif lagi secara resultantenya. Gizinya ditambah tapi otaknya dilemahkan oleh media sosial. Mudah-mudahan kita eh, berani untuk membuat pengaturan yang lebih tegas, karena saya tahu ini tidak mudah karena di negara ini sudah terlalu lama tidak diatur platform digital yang ada di Republik ini. Nah, juga ada fenomena di mana kami melihat sekarang ini, tadi paparan Bu Menteri sudah bagus soal rencana pengawasan ruang digital, namun kami melihat bahwa potensi serangan cyber intangible ke negara ini akan terus ada, khususnya sejak aksi Agustus kemarin. Seperti ada gerakan medsos untuk menyerang negara, membuat ketidakpercayaan publik terhadap pemerintah dan DPR. Peristiwa bencana Sumatera ini juga seperti menjadi eh, amunisi baru untuk menambah daftar persepsi ketidakpercayaan publik terhadap negara. Negara dicitrakan seolah-olah sempat tidak hadir di awal-awal bencana. Ada semacam mungkin juga statement dari pejabat publik yang terlalu eh, amatiran menurut saya. Jadi menganggap, oh ternyata bencananya eh, nggak seperti di medsos ya, gitu. Itu cuma rame di medsos, terus oh ternyata besar ya. Loh, dia orang yang paling bertanggung jawab dalam penanganan bencana, tapi statementnya kekanak-kanaan dan amatiran. Nah, itu membuat
apa namanya, persoalan menjadi tambah buruk. Nah, ini menandakan bahwa literasi digital kita belum selesai, bahkan terhadap pejabat maupun ASN. Nah, saya kira ini juga bagian yang menjadi PR kita, Bu Menteri. Nah, kalau ini dibiarkan terus bergulir, saya khawatir ini akan membuat situasi itu menjadi berbahaya. Nah, kalau kita amati di medsos-medsos, serangan-serangan ke DPR hari ini, bukan kemarin dulu, itu mulai muncul kembali. Seruan pembubaran DPR, tagih RU perampasan aset, agar segera dibahas, disahkan, dan seterusnya. Nah, kami menengarai serangan-serangan medsos ini mayoritas pakai robot. Nah, dalam proses pengambilan kebijakan publik sekarang, saya kira memang tidak cukup hanya based on data, tapi juga perlu mengamati isu dan komentar netizen di medsos karena komen-komen ini kan lebih hidup gitu. Nah, tapi persoalannya kan seringkali justru dibalik isu itu. Kami melihat bahwa fenomena buzzer di Indonesia ini telah berevolusi dari yang dulunya itu aktivitas individual, terus menjadi industri yang terorganisir, yang seringkali dioperasikan oleh eh, biro biro komunikasi atau satu agensi. Nah, buzzer politik ini berperan signifikan di dalam menggiring opini di medsos, khususnya melalui penggunaan hashtag di satu platform tertentu untuk mencapai trending topik. Nah, bisa berupa narasi, konten foto, video, dan seterusnya. Nah, perkembangan industri buzzer ini menurut saya, ini berkontribusi pada apa yang disebut sebagai pembusukan komunikasi politik, di mana narasi kebencian, hoax, disinformasi diproduksi secara masif dengan target dan tujuan tertentu. Nah, ini bukan sekedar masalah etika digital, tapi juga ini masalah ekonomi politik media, di mana buzzer itu berfungsi sebagai alat bagi kepentingan elit politik tertentu atau kepentingan komersial. Nah, kalau cara kita menangani itu masih sporadik, sektoral, eh, Komdigi saja, terus BSSN jalan sendiri, polisi jalan sendiri, saya khawatir kita akan kalah lagi. Apalagi kalau kita em, penanganannya selain sporadik juga kadang-kadang em, tidak sistematis. Yang kita lihat misalnya, penanganan hukum hanya menyasar pengguna individu, levelnya level hilir. Nah, kalau ini dilakukan terus-menerus, ini akan selalu gagal karena tidak menyasar operator agensi yang mendanai dan mengorganisir kampanye tersebut. Nah, satu sisi yang lain ada kritik terhadap undang-undang ITE yang tadi ditayangkan oleh Pak Ketua, yang meskipun undang-undang ini tujuannya mengatur lalu lintas informasi, tapi undang-undang ini justru seringkali menjadi instrumen politik atau bergantung pada delik aduan. Ketergantungan pada delik aduan ini membuat penindakan terhadap industri buzzer tadi yang beroperasi secara terorganisir dan massal ini menjadi tidak efektif. Sehingga fenomena ini berpotensi menimbulkan keresahan dan merusak stabilitas demokrasi. Nah, Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, saya kira selain soal stabilitas, industri buzzer dan hoax ini juga menciptakan krisis epistemologi di masyarakat karena masyarakat menjadi kesulitan, memiliki kesulitan yang mendasar di dalam memverifikasi kebenaran informasi. Nah, hari ini kita itu tidak memiliki pegangan informasi yang benar itu seperti apa dalam hampir semua isu yang menjadi trending.
Nah, Bu Menteri, kalau ini tidak ditangani, saya khawatir krisis ini nanti ke depan sekali itu akan terjadi kerusuhan sosial seperti Agustus kemarin, seperti peningkatan kasus kekerasan dan juga penurunan moral. Nah, oleh karena itu kami berharap strategi penanganan ini harus bergeser dari sekedar penyaringan konten atau konten filtering menjadi pembinaan nalar kritis yang mendalam. Nah, data menunjukkan bahwa tingkat literasi digital masyarakat Indonesia masih berada di kisaran 62%, yang menggarisbawahi perlunya akselerasi program literasi yang dipimpin oleh Komdigi. Nah, program ini dilaksanakan oleh Badan Pengembangan SDM Komdigi. Kami berharap memang harus diperkuat pada pilar utamanya, yaitu keamanan, melindungi diri dari kejahatan cyber, dan juga etika. Bahkan untuk ASN juga perlu mendapatkan. Nah, literasi digital kami harapkan juga menekankan pada berpikir kritis, pemahaman yang implisit maupun eksplisit, dan kurasi informasi yang berfungsi sebagai mekanisme regulasi mandiri atau self-regulation yang efektif. Jadi harapan kami, karena sekarang para ahli cyber sudah bercerita banyak soal perang kognitif, cognitive warfare. Nah, sementara cara-cara kita menghadapi serangan kognitif, literasi kita itu masih sangat basic soal misalnya penipuan online lah, tentang hal-hal yang sifatnya basic. Nah, sementara daya tahan kognitif publik itu belum kita sentuh. Kita berharap literasi ini melengkapi regulasi yang sudah ada gitu. Nah, literasi kritis ini juga penting untuk melawan penyebaran hoax, terutama yang saya kira selama ini belum tersentuh, itu di platform-platform tertutup, melalui WhatsApp, melalui Telegram, itu nggak bisa difiltering. Ini komunikasi yang sifatnya private, tapi di situ hoax itu masif sekali. Nah, disinilah saya kira perannya literasi yang untuk meningkatkan kemampuan literasi kritis para pengguna. Nah, Bapak Ibu, Pak Pimpinan, ini saya izin agak panjang dikit. Harapan kami begini, ke depan mungkin barangkali perlu ada revisi Undang-Undang ITE kembali, Bu. Terutama soal kewenangan menangani eh, moderasi konten terhadap terhadap yang user yang terorganisir atau aktivitas buzzing destruktif yang terorganisir. Yang kalau aktivitas buzzing yang tidak destruktif, saya kira tidak masalah. Tapi yang destruktif sampai menimbulkan kerusuhan-kerusuhan yang sangat serius atau mendelegitimasi negara misalnya. Nah, ini kan perlu ada penguatan satu pasal tertentu soal itu. Nah, di kita itu belum ada. Jadi pidananya masih ancaman pidana umum, delik umum gitu. Nah, sementara kemarin Pak Ketua berkali-kali mengatakan bahwa Pak Ketua yang kondisi darurat itu tidak bisa menunggu birokrasi kan. Dalam posisi yang sudah jelas ada ancaman pada pejabat negara, pada orang-orang yang pengambil keputusan, kita masih menunggu delay aduan, menunggu aduan untuk menurunkan konten yang sifatnya provokatif tersebut. Nah, saya kira ini maksud saya pentingnya barangkali ya kita pikirkan apakah di Undang-Undang ITE khusus untuk hal yang terkait dengan aktivitas buzzing yang destruktif dan yang terorganisir itu bisa dilakukan penindakan yang
dikecualikan dari delik aduan. Nah, kami juga berharap mudah-mudahan nanti karena sudah ada perkembangan AI, nah bagaimana supaya PSE itu didorong untuk memberlakukan kewajiban due diligence dan investasi di dalam teknologi moderasi berbasis AI kepada platform digital eh, sejalan dengan tanggung jawab mereka terhadap tata kelola ruang digital yang aman. Karena sebagaimana di amanat pasal 40 Undang-Undang ITE. Nah, saya kira ini beberapa hal yang sebagai masukan. Kalau pertanyaan sebetulnya saya sudah menyiapkan banyak pertanyaan, tapi harapan kami penanganan ini Bu Menteri nanti bisa koordinasi juga dengan Komdiki, BSSN dan Kementerian dan Polri supaya outcome-nya adalah ruang digital kita ini menjadi aman dan nyaman, kita tetap memberikan ruang kebebasan berpendapat kepada seluruh warga negara Indonesia, tapi kejahatan yang terorganisir yang bertujuan untuk merongrong keamanan nasional atau berbisnis dengan basis yang merusak seperti itu bisa ditangani dengan efektif dan tuntas. Saya kira demikian masukan kami, Pak Ketua. Terima kasih. Terima kasih.